Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Warham Pratama. Asal prodi saya yaitu berasal dari pendidikan ekonomi A sebesar 1. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menuntaskan tugas ujian akhir semester saya, yaitu pada mata kuliah dasar pendidikan. Dosen pengampu saya ialah Ibu Eka Putri, SPD, MPDE. Baiklah, langsung saja kita mulai ke materi yang pertama. Materi pertama yaitu tentang arti dari alat pendidikan. Arti alat dari pendidikan itu adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam praktek pendidikan, istilah alat pendidikan itu sering diidentikan dengan media pendidikan, walaupun sebenarnya pengertian alat pendidikan itu lebih luas daripada medium. Yang kedua, bagaimana kondisi lingkungan dan lembaga pendidikan yang kondusif. Lingkungan belajar menjadi hal yang berpengaruh terhadap pembelajaran siswa, di mana lingkungan belajar yang kondusif menjadi faktor penting untuk memaksimalkan kesempatan belajar bagi seluruh siswa. Kondusif berarti kondisi yang benar-benar sesuai dan mendukung keberlangsungan proses pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan interaksi antara anak dengan lingkungan di sekitarnya, sehingga pada diri anak terjadi proses pengelolaan informasi menjadi pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai hasil dari proses pembelajaran. Hal tersebut juga akan tercapai jika lingkungan belajar di sekolah juga berjalan dengan kondusif. Yang ketiga, arti peran keluarga, pemerintah, dan masyarakat dalam pendidikan di Indonesia. Yang pertama, arti dari peran keluarga. Kedua orang tua harus melakukan ketenangan lingkungan rumah dan menyiapkan ketenangan bagi jiwa anak-anak, karena hal ini akan menyebabkan pertumbuhan potensi dan kreatif akal anak-anak yang pada akhirnya keinginan dan kemauan mereka menjadi kuat dan hendaknya mereka diberi hak pilih. Saling menghormati antara kedua orang tua dan anak-anak. Saling menghormati artinya dengan mengurangi kritik dan pembicaraan negatif, sehingga sekaitan dengan kepribadian dan perilaku mereka serta menciptakan iklim kasih sayang dan keakrabannya. Maka kedua orang tua harus bersikap tegas supaya mereka juga mau menghormati sesamanya. Yang kedua yaitu peranan di pemerintah. Menurut Undang-Undang BHP, bisa menjadi landasan bagi pemerintah untuk melepaskan diri dari tanggung jawabnya terhadap pembiayaan pendidikan. Sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut, lembaga pendidikan yang berstatus Badan Hukum Pendidikan atau BHP yang harus menanggung seluruh biaya operasional sendiri tanpa subsidi dari negara. Undang-undang BHP ini dibuat hanya untuk mengalihkan tanggung jawab pemerintah dari besarnya biaya pendidikan. Ditambahkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Potensi meningkatnya biayanya pendidikan yang harus ditanggung oleh orang tua dan peserta didik cukup terbuka. Pasalnya, dalam pasal 41 ayat 7 disebutkan bahwa peserta didik yang ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan harus menanggung biaya tersebut sesuai dengan kemampuan peserta didik. Orang tua atau pihak yang bertanggung jawab membiayainya.
Undang-Undang BHP juga mengatur pembatasan kuota bagi pelajar berprestasi yang berhak memperoleh beasiswa pendidikan, yakni sebesar 20% dari total jumlah peserta didik pada sebuah lembaga pendidikan yang berstatus pada badan hukum. Yang ketiga yaitu peranan bagi masyarakat. Pendidikan dan masyarakat saling berkaitan. Untuk mengembangkan pendidikan diperlukan partisipasi dari masyarakat. Masyarakat dalam konteks ini berperan sebagai subjek atau pelaku pendidikan. Tanpa adanya kesadaran masyarakat akan pendidikan, maka negara tidak akan berkembang. Kita akan tergantung pada orang atau negara lain yang jauh lebih berkembang dari kita. Maka dari itu, peranan masyarakat terhadap pendidikan sangat berpengaruh untuk pengembangan wilayah atau negaranya sendiri. Melalui pendidikan masyarakat dapat membawa tinggi yang dapat ia manfaatkan dalam kehidupan untuk kebersamaan. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya adanya hubungan timbal balik antar lingkungan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, lingkungan pendidikan pada hakikatnya merupakan sesuatu yang ada di luar walaupun ada juga yang mengatakan ada lingkungan yang terdapat dalam itu. Lingkungan pendidikan meliputi 1. Lingkungan fisik atau keadaan iklim dan keadaan alam. Yang kedua, lingkungan budaya atau bahasa, ekonomi, politik, pandangan hidup, keagamaan, dan lainnya. Yang ketiga, lingkungan sosial atau masyarakat, yaitu adanya keluarga, kelompok, bermain, dan organisasi lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang hubungan timbal balik antara lingkungan pendidikan. 1. Pengaruh sekolah terhadap keluarga. 2. Pengaruh masyarakat terhadap keluarga dan sekolah. Pendidikan merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak, khususnya keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai lingkungan pendidikan yang dikenal sebagai tripusat pendidikan. Fungsi dan peranan tripusat pendidikan itu baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan pendidikan, yakni membangun manusia Indonesia seutuhnya agar menyiapkan sumber daya manusia pembangunan yang bermutu. Dalam demikian, pemenuhan fungsi dan peranan itu secara optimal merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan nasional. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.